Oke, baik, kita mulai kuliah kita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa melanjutkan kuliah anggaran perusahaan yang hari ini insya Allah kita masuk di materi ke-6. Materi terkait dengan anggaran tenaga kerja. Oh iya, untuk materi ini sekaligus materi yang nanti dipakai sebagai penutup materi UTS ya. Kalau sesuai jadwal sih UTS harusnya minggu depan. Tapi kemungkinan yang saya dengar kok rencana ada pemunduran jadwal karena ya bertepatan dengan libur Ramadan sepertinya ya. Sehingga bentar. Oke, baik. Karena rencana pemunduran itu belum ada jadwalnya sampai sekarang. Jadi nanti kita nunggu dulu jadwal yang dirilis oleh Prodi. Kalau memang jadi untuk dimundurkan, tapi kemungkinan besar jadi ya, karena kan nggak mungkin ujian kok bareng dengan Lebaran. Ya, nanti kita akan ujian seolah mulai setelah Lebaran, jadi 1 minggu masuk setelah Lebaran. Nanti akan ada jadwal susulan. Nah, materi kita ya seperti biasanya, jadi mulai dari awal perkuliahan kemarin sampai dengan pertemuan ke-6. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-6, jadi next week kita off dulu nggak apa-apa. Ya, karena repotnya mungkin menyiapkan banyak hal menjelang Lebaran ya. Silakanlah. Minggu depan kita off dulu untuk perkuliahan. Nanti nunggu rilis jadwal dari fakultas. Saya akan kabarin nanti kita perkuliahan ujian ya. Ujian UTS-nya hari apa, jam berapa. Kita tetap pakai classroom nanti ya untuk ujiannya, jadi seperti dulu. Nanti saya akan kabari kapan, jam berapa, kemudian kalian nanti masuk, ambil soal, dan dikumpulkan lagi di situ, ya, dan diusahakan tidak sampai melebihi setting waktu batas akhir, karena kalau melebihi, ya nanti ada 2 kemungkinan. Ya, pertama bisa diterima, yang kedua ketolak. Oke, nanti diusahakan tepat waktu. Materi kita ya sebelum UTS ini aja, mulai dari awal kemarin sampai hari ini. Hari ini kita bahas terkait dengan anggaran tenaga kerja. Jadi kalau yang teknis itu mulai dari anggaran produksi, ketika kita membuat forecasting itu ya. Ketika kita membuat forecasting nanti diakhiri dengan anggaran hari tenaga kerja. Ya, walaupun mungkin tidak semua, ya. Walaupun tidak semuanya nanti bisa tercover ya, beberapa di antaranya. Toh kalaupun nanti saya berikan soal teknis, insya Allah soalnya tidak jauh polanya dengan apa yang kita bahas saat kuliah, ya. Jadi tolong slide-nya nanti dipakai untuk belajar, ya. Setidaknya di dalam pengerjaan proses penganggarannya itu kalian bisa mengingat kembali urutan dari progres pengerjaannya. Ya, seperti kemarin kita membahas terkait dengan anggaran bahan baku, karena dari situ ada beberapa step, ya. Jadi nanti stepnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, itu tolong dipahami. Oke, kita lanjut untuk membahas materi kita hari ini, sebagaimana yang sudah saya kirimkan di grup ya, terkait dengan anggaran tenaga kerja. Apa yang kita bahas di tiap pertemuan itu sebenarnya kalau kita rangkai menjadi satu itu masih di rangkaian
budgetingnya produksi gitu ya. Jadi kita masih melihat dari sisi anggaran produksi, tapi kita pecah per masing-masing bagiannya. Sehingga muncul anggaran untuk menghitung proyeksi penjualan di awalnya, kemudian melihat bagaimana menghitung anggaran produksinya, anggaran bahan bakunya. Nah, hari ini kita coba buat anggaran tenaga kerja. Sebelum kita masuk ke teknisnya, sekali lagi kita harus kembali mengingat bahwa yang disebut dengan nama anggaran, ya, artinya kita merencanakan sesuatu pengeluaran biaya sebelum kejadian pengeluaran itu sendiri ada. Ya. Nah, namanya juga merencanakan, berarti kan kita tidak bisa memastikan sebenarnya nanti apa sih yang akan kita lakukan secara nyata, secara real. Sehingga banyak di antaranya itu yang berdasarkan perkiraan. Tetapi bukan perkiraan yang sembarang, ya. Tapi perkiraan yang berdasar. Nah, sekarang dasarnya apa? Kalau memang kita memiliki realisasi sebelumnya, itu yang paling mudah kan mendasari dari yang terrealisasi kemarin. Digunakan lagi sebagai pola untuk merencanakan berapa nanti yang akan kita alokasikan. Karena apa? Karena aktivitasnya sama. Itu kalau yang paling mudah. Tetapi bisa jadi walaupun aktivitasnya sama, tapi program-program yang dilakukan bisa beda. Nah, kalau seperti itu, berarti kita harus mencoba mengklasifikasikan program-program apa yang akan kita lakukan. Kemudian di setiap program yang akan kita lakukan itu, kita coba identifikasi. Itu melakukan aktivitas apa saja. Otomatis nanti akan muncul berapa sih kebutuhan anggarannya untuk aktivitas masing-masing. Nah, jadi runtutan prosesnya ada. Jadi tidak asal, tidak ada yang namanya anggaran itu hanya sekedar memperkirakan. Oh, namanya juga memperkirakan ya, jadi kira-kira sama ini. Kayak misalkan kita ingin melakukan sesuatu yang sederhana seperti itu. Tidak bisa, karena kompleksitas dari aktivitas yang kita lakukan itu yang jelas tidak support kalau nanti hanya dihitung secara sederhana. Wong yang detail aja kadang masih luput kok ya. Nah, oleh karena itulah maka sebelum merencanakan, sebelum menganggarkan, itu benar-benar kita harus memahami dulu apa yang mau kita lakukan. Ya. Dan apa yang mau kita lakukan itu enggak kok kemudian berubah-ubah, ya enggak konsisten. Kalau enggak konsisten ya sebagus apapun kita nyusun anggaran ya tetap tidak akan berhasil. Nah, kalau sekali kita rencanakan, sekali kita anggarkan, berarti ya memang itu yang akan menjadi panduan pelaksanaannya. Jangan kemudian suka-suka kemudian mengubah. Nggak bisa. Karena itu sebuah wujud komitmen untuk beraktivitas. Nah, hal yang sama juga terjadi di tenaga kerja, apalagi ini berhubungan dengan orang. Kalau yang kemarin-kemarin sih kita berhubungannya dengan barang. Bahan baku ya barang, penjualan ya barang. Seandainya selisih pun, ya itu masih bisa ditoleransi karena hubungannya hanya dengan barang. Dan mungkin memenuhi selisihnya juga tidak terlalu sulit, karena tidak ada pihak yang harus dikorbankan. Tetapi ketika kita bicara tentang tenaga kerja, yang mayoritas di situ itu adalah orang, ya, coba dibayangkan kalau sampai ada ketidaktepatan dalam penganggarannya, nggak hanya sekedar harga pokoknya saja yang kemudian berubah, ya, tetapi justru yang harus kita waspadai ketika si tenaga kerja yang kita rencanakan itu nanti tidak bisa menerima. Ya.
berubah itu bisa dari sisi waktu, ya, bisa juga dari sisi jumlah, yang mana itu semua karena kebijakan dan keputusan yang mungkin tidak berdasar. Nah, oleh karena itu nanti ketika memang kita harus melakukan proses perencanaan di sisi itu, ya istilah orang Jawane ya di sisi eding, sama-sama bisa memahami gitu ya. Sana butuh apa, kita butuh apa, sana bisa memberi apa, kita bisa memberi apa, sehingga terjadilah ini kesepahaman maksud. Nah, walaupun nggak bisa kita menyamakan keinginan semua orang, tapi setidaknya ketika itu menjadi sebuah keputusan bersama, kan mudah untuk dipakai menjelaskan apa maksudnya. Ya, seperti ketika kita mencoba membedakan anggaran tenaga kerja ini menjadi dua kelompok, gitu ya. Yang pertama kita kelompokkan dalam tenaga kerja langsung, dan kita kelompokkan yang kedua dalam tenaga kerja yang tidak langsung. Nah, ini kenapa? Ya karena keterlibatan tenaga kerja di dalam proses usaha itu tidak sama. Kalau yang langsung berarti dia berhubungan langsung dengan proses produksi, sehingga nanti ada relevansi dengan biaya produksi. Ya, karena orang-orang yang ada di situ itu terjun langsung untuk melakukan proses itu. Ya, misalkan dia jadi operator mesin, gitu. Kemudian ada juga yang bagian ya barang-barangnya, mulai dari penyiapan bahan bakunya, proses produksinya, packingnya, delivery-nya. Nah, itu dilakukan bareng. Dan kalau sudah seperti itu, berarti kan proses mulai barang itu dibuat sampai barang itu terjual, itu berhubungan langsung dengan tenaga kerjanya. Makanya dia masuk kelompok tenaga kerja langsung. Tetapi itu juga kelompok yang kedua yang disebut tenaga kerja tidak langsung. Artinya dia tidak terlibat di dalam proses produksi. Tetapi kalau tenaga kerja itu nggak ada, proses produksi juga bermasalah, dia terganggu. Ya. Nah, contohnya apa? Kalau yang tidak langsung, yang langsung kan jelas tadi ya, berhubungan dengan proses produksi. Kalau yang tidak langsung, ya misalkan jasa konsultan, ya. Jadi ada beberapa proses yang memang membutuhkan inspeksi dari konsultan. Nah, konsultannya itu memang tidak langsung terjun di dalam proses pembuatan barang, tetapi dia ngawasin terus. Sehingga ketika nanti ada proses yang tidak sesuai dengan seharusnya, maka dia harus mendapat informasi dulu di posisi apa, sehingga dia bisa ngambil keputusan. Oh, harus dilakukan seperti apa. Nah, kemudian ada juga yang tidak langsung yang sifatnya dari eksternal organisasi usaha kita. Ya. Tapi dia masuk ke dalam jajaran tenaga kerja. Ya, biasanya kalau seperti itu dia tidak berhubungan secara teknis dengan proses pengadaan barang yang ada di tempat kita. Nah, oleh karena itulah kita harus bisa klasifikasi ini dulu sebelum kita membuat penganggarannya. Karena nanti kita harus membedakan penganggarannya di dua komponen itu. Ya. Ya. Nah, oleh karena itulah maka kita harus bisa mencoba membangun ciri-cirinya dulu. Ya, supaya apa? Supaya nanti kita tidak salah yang langsung masuk tenaga kerja tidak langsung atau sebaliknya. Nah, ini harus kita pahami ciri atau sifat tenaga kerja. Yang pertama, ini besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja. Biasanya kalau tenaga kerja tidak langsung itu tidak banyak alokasinya. Ya karena memang orang-orang yang ada di posisi itu juga tidak banyak. Kalau yang langsung sebaliknya, ya banyak dia. Nah, begitu. Sehingga jenis ini nanti dilihat dari ini keterlibatan tenaga kerja tersebut dalam proses produksinya. Nah, kalau dia banyak terlibat, dia bersentuhan langsung, berarti dia masuk kategori tenaga yang langsung. Biayanya bersifat variabel. Nah, artinya apa? Ya fluktuasi seiring dengan kebutuhan
terkait tenaga tersebut. Misal ini apa namanya, tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses produksi di pabrik rokok gitu ya, yang bagian ngelinting katakanlah masih orang, belum mesin gitu ya, masih produk tradisional. Nah itu kan dia diupah berdasarkan jumlah lintingan yang berhasil dia selesaikan. Nah kalau dia mampu menyelesaikan banyak, maka nanti akan dapatnya banyak. Kalau cuma sedikit, ya dapatnya sedikit. Nah ini yang kita sebut variabel. Beda dengan pegawai bagian administrasinya misalkan ya, bagian counting kayak kalian nanti. Kemungkinannya kecil kalau kalian itu nanti menjadi tenaga kerja tidak langsung. Ya mestinya dia tenaga kerja langsung, karena apa? Berada di dalam proses produksi itu sendiri. Tapi bukan sebagai tukang linting gitu ya, beda ya. Tetapi sebagai pihak yang nanti mengidentifikasi data untuk dilaporkan. Nah, sehingga di situ nanti harus dikaitkan dengan penentuan tenaga kerjanya. Nanti masuk kategori mana, supaya tidak salah. Nah, sekarang coba kita lihat kalau berdasarkan konteks teoritisnya, ciri dari tenaga kerja tidak langsung itu yang bagaimana? Nah ini, besar kecilnya biaya tidak berhubungan dengan tingkat produksi. Ya, jadi mau memproduksi seperti apapun, mau membuat jumlah berapapun, dengan kapasitas yang bagaimanapun, ya, kalau tidak langsung itu enggak ngefek gitu. Karena apa? Ya karena terlibatannya tidak secara langsung tadi. Ya, jasa konsultan misalnya. Konsultan itu kan hanya terlibat jika ada permasalahan yang perlu diselesaikan. Kalau nggak ada masalah, ya dia tidak terlibat. Sehingga walaupun dia memproduksi jumlah besar, tetapi tidak ada masalah, ya dia tidak terlibat. Tapi walaupun produksinya cuma sedikit, tetapi ada masalah, ya dia terlibat. Nah, karena dia masuk kategori tidak langsung. Terus biayanya nanggung, gitu ya. Nanggung. Kenapa kok nanggung? Ya karena posisinya tadi. Jadi keterlibatan yang tidak semestinya ya, itu bisa saja terjadi di situ. Tidak semestinya itu misalkan gini, seharusnya dia itu konsultan ya, seharusnya dia konsultan, tetapi dia mengintervensi banyak banget terkait dengan pola-pola pelaporan seperti seorang pimpinan gitu. Ini apa kok ngono? Ya pimpinannya ramudeng, gitu. Terus sing melakukan accountingnya juga setengah-setengah. Nah, akhirnya kan daripada laporan tidak jadi, si konsultan akhirnya take over itu, mengambil alih. Nah, akhirnya seolah-olah dia berperan sebagai pimpinan, dia menginstruksikan gitu, membuat keputusan gini, membijaki begitu. Nah, terus dibayar piro? Ya kalau konsultan itu ada kontraknya, gampang mungkin dibayar sesuai kontrak. Tetapi kalau dia itu datangnya per aktivitas, bayarnya juga per aktivitas. Ada aktivitas yang sebenarnya dilakukan oleh tenaga kerja langsung, tetapi dia yang lakukan. Seolah-olah dia pegawainya. Gitu ya. Nah, jadi semi fixed dan semi variable gitu ya. Sesekali dia itu ya tetap aja bayarannya karena aktivitasnya itu beberapa bulan itu sama gitu ya. Ya kayak tenaga kerja yang dibayar gaji gitu kan. Jadi semi fixed. Semi variable ya karena kadang-kadang nggak ada yang perlu dikerjakan, maka ya tidak perlu melakukan banyak aspek gitu ya. Sehingga dia masuk semi variable. Sehingga tempat kerjanya ya bisa WF anything ya, work from anything. Jadi bisa dari rumah, bisa dari kantor, bisa dari ya tempat yang lain gitu ya. Karena sifatnya hanya mengkonsultani misalkan. Ini ya contohkan hanya konsultan ya. Sehingga dia bisa melakukan dari mana saja. Ya tidak harus di pabrik. Nah, sehingga dia tidak absen dia. Tidak dihitung adanya sebuah absen. Karena memang bukan pegawainya situ. Nah, inilah nanti bisa kita pakai untuk menentukan cirinya. Kalau yang langsung sih saya tidak perlu mencirikan, karena yang paling gampang cirinya yang bersangkutan itu resmi terdaftar sebagai pegawai di tempat itu. Kalau bagian SDM-nya mengatakan itu pegawai di situ, ya sudah, berarti dia memang pegawai
di situ, sehingga sifatnya jadi langsung. Nah, sekarang bagaimana kita menyusun anggarannya? Ada beberapa langkah. Yang pertama langkah sebelum, langkah sesudah, ya. Jadi nanti ada beberapa hal-hal teknis yang memang harus kita pahami di situ, ya. Nah, pertama misalnya sebelum menyusun anggaran, maka kita harus menentukan dulu dasar satuan yang digunakan untuk menghitungnya, ya. Dasar satuannya apa? Karena yang namanya anggaran tenaga kerja itu bisa aja dibedakan berdasarkan waktu. Ada yang dibayar berdasarkan bulanan, yang disebut gaji tadi, ya. Dia digaji 1 bulan berapa, begitu, ya. Ada juga yang saking profesionalnya dia nggak mau digaji bulanan, dia maunya digaji jam, gitu, ya. Ya, jadi per jam berapa begitu gajinya. Nah, sehingga harus tentukan dulu dasarnya orang per apa, ya, orang per bulan atau orang per jam, ya, atau mungkin orang per aktivitas. Nah, harus ada jelas ketentuannya, ya. Nah, sehingga kerap kali ditemui ada satuan hitung jam seperti direct labor hours, ya. Nah, disebut DLH. Nanti kalau ada istilah DLH berarti direct labor hours, jadi jam tenaga kerja langsung. Atau kalau dia bukan pegawai, dia masuk kategori buruh, misalkan, ya, sehingga disebut direct labor cost, ya. Jadi upah buruh langsung. Nah, kalau buruh sifatnya langsung, ya, karena memang dia ikut proses produksi. Nah, di sini harus ada kejelasan, karena nanti kalau nggak ada kejelasan seperti itu, ketika kita harus memberikan ini apa namanya upah atau gaji, itu ngitungnya yang sulit. Karena kita bicara anggaran itu kan harus berhitung berapa jumlah orangnya, berapa nilai gajinya masing-masing, digaji berdasarkan status apa. Nah, sehingga satuan hitungnya harus ketemu. Nah, oleh karena itulah saya kenalkan di kalian nanti istilah Manning Table. Nah, ya, Manning Table itu apa toh? Sebenarnya Manning Table itu dimulai dari sebuah daftar menu di restoran. Ya. Ada juga yang mengatakan table manner. Ya. Itu sebenarnya awalnya itu dari restoran. Restoran itu kan selalu menyediakan menu hidangan. Ya kan? Nah, menu hidangan itu ketika orang yang mau makan itu datang kan yang pertama kali disuguhkan. Karena kan nggak ngerti mau makan apa di tempat itu. Suguhkan menu hidangannya ini. Kemudian milih yang ini, ditulis di daftar menu. Nah, awalnya seperti itu. Ya, akhirnya itu diambil filosofinya. Ya. Filosofinya apa? Filosofinya adalah sebuah kebutuhan. Orang datang ke rumah makan itu kan butuh makan tentunya, kan. Mayoritas begitu, walaupun mungkin ada butuh yang lain. Ya. Mayoritas kan butuh makan. Nah, yang dibutuhkan itu makanan yang seperti apa? Nah, maka ada daftar menu. Nah, sama di sini juga begitu. Ketika kita mau menyusun anggaran itu, kita pakai manning table. Artinya kita itu membutuhkan apa sih di dalam proses penganggaran itu? Nah, karena anggaran kita itu parsial, per bagian, seperti ini kita bahas tenaga kerja, maka di tenaga kerja itu kita membutuhkan data berupa apa saja. Pertama mungkin status tenaga kerja itu apa, pegawai apa, misalkan, ya, pegawai yang hanya dikontrak dalam jangka waktu tertentu, atau pegawai yang memang sampai pensiun nanti ada di situ, misalkan. Atau mungkin juga ini status pendidikannya, atau mungkin juga ini tingkat senioritasnya lama kerja, misalkan begitu. Nah, biasanya kan memang beda-beda seperti itu. Nah, kayak seperti itu harus ada daftarnya dulu. Ya, yang kita sebut dengan nama jenis atau kualifikasi. Nah, kemudian setelah itu agak meluas di masing-masing bagian, nanti harus ada identifikasi jumlah masing-masing jenis tenaga kerjanya di setiap kegiatan. Misalkan
kita akan melihat kegiatan untuk persiapan, prepare bahan bakunya. Nah, di prepare bahan baku itu apa aja yang dibutuhkan kualifikasi tenaga kerjanya? Yang pertama jasa angkut-angkut. Ya, oke, jasa angkut-angkut. Apakah tukang angkut-angkut toh? Oh, enggak. Inspeksi, misalkan harus ada untuk menginspeksi kelayaan dari bahan baku ini sebelum dimulai proses produksinya. Nah, selain itu apa? Ya, misalkan riset development, misalkan ya, untuk memastikan bahwa bahan baku ini nanti support untuk dipakai membuat produk seperti hasil risetnya. Nah, misalkan begitu. Contoh loh ya itu ya. Sehingga beda orang, beda kualifikasi itu nanti kan beda nilai anggarannya. Ya kan? Karena nggak boleh kemudian waduh dipadak nih disamakan begitu kan nggak bisa. Wes jumlahnya piro? 10. Dibayar per bulan berapa? 5 juta. Berarti 5 kali 10. Nah, anggarannya segitu nggak bisa. Iya toh, iya kalau sama, kalau orangnya nggak sama, nanti kan muncul sisa. Iya kalau sisa, kalau kurang, ayo, iya anggarannya sokong dine. Nah, ini ya, jadi jumlah masing-masing tenaga kerja pada tingkat kegiatannya itu harus jelas. Bagian-bagian yang membutuhkan tentunya. Jadi jangan sampai kita memberikan tenaga kerja pada suatu kegiatan aktivitas dalam posisi sajane di aktivitas itu nggak butuh tenaga kerja itu, maksa gitu ya. Ben duwe gayan lah, nah, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya harus dihitung rasionya. Pekerjaannya seperti apa, butuh berapa orang. Ya, kalau pekerjaan sedikit, ya nggak perlu banyak orang. Nah, seperti itu misal. Maka harus ya sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tidak ada yang namanya tenaga kerja nganggur. Masih sampai membayari orang yang nggak banyak aktivitas gitu loh. Atau kalau nggak gitu nggak seimbang. Ada yang aktivitasnya banyak, ada yang nggak untuk aktivitas belas. Ditekoni apa-apa gak iso, kon ini gak ngerti, kon ini gak paham. Saya kira timbangannya gak tadi dihandle sama orang yang sudah terbiasa. Nah, akhirnya oke sing gak iso dihandle mayoritas oleh orang yang terbiasa. Orang yang terbiasa sedikit, akhirnya pekerjaan menumpuk, yang lain nganggur. Padahal uangnya akeh. Nah, efeknya seperti itu kalau perencanaannya itu tidak tepat. Ya, jadi manning table-nya itu harus kita siapkan dulu. Nah, misalkan kita menggunakan direct labor hours, ya DLH, maka kita membuat perkiraan tentang upah rata-rata atau very quick rates. Ya, kita biasanya melihatnya di UMR lah. Ya, paling gampang ngono ae. UMR-nya berapa? Ya sudah, rata-rata segitu minimal. Ya, atau kalau nggak begitu, ya kita lakukan dengan membagi jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung dengan jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan. Kita asumsikan misalkan produk itu harusnya di bagian produksi saja, yang kita anggarkan di bagian produksi misalkan ya, itu selesai dalam waktu 30 jam, misalkan begitu. 30 jam. Satu proses produksinya. Ya sudah, jadi ya kita hanya menganggarkan untuk tenaga kerja itu sebanyak 30 jam. Tapi harus jelas dulu berapa nilai per jamnya, ya, dan siapa orang-orang yang ada di anggaran itu. Nah, kalau sudah begitu kan jelas, nanti anggarannya ada untuk membayar selama proses produksinya tadi. Nah, ini ya. Jadi jangan kemudian semua disamakan. Karena masing-masing aktivitas butuh penyelesaian dalam jumlah waktu yang tidak sama. Nah, misalkan kalau DLH kita buat dengan pola seperti ini. Ya, ini yang sedikit agak kompleks lah. Kalau tadi kan saya ceritanya sederhana-sederhana saja. Dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja langsung pada pabrik itu digolongkan jadi 3 tingkatan. Kalau begitu, tidak tahu itu dasarnya apa pendidikannya, apa masa kerjanya, apa kualifikasinya, ya, enggak sampai situ ya. Yang jelas di situ digolongkan ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, misalkan begitu. Nah, data yang ada untuk masing-masing golongan seperti ini. Golongan 1 nanti upah per jamnya 500. Ada 50 tenaga kerja,
dengan jumlah kebutuhan DLH-nya adalah 100. Jadi 100 jam untuk golongan 1. Ya, sehingga jumlahnya 2.500.000. Nah, golongan 2, tingkat upah per jamnya 750, ada 20 orang. Ya, tidak ada DLH-nya. Ya, 1.500. Golongan 3 ada 1.000. Ya. Tenaga kerjanya ada 5, itu 500.000. Kemudian kita jumlahkan, tenaga kerjanya ada 75, DLH-nya tetap 100. Ya. Maka gimana kita mencari average weeks-nya tadi? Nah, ini tingkat upah rata-rata sama dengan ya, total jumlah kebutuhan DLH dibagi dengan ya, 7.500. Dari mana 7.500? Ya, jumlah tenaga kerja dikalikan DLH ya. Nah, 75 dikali 100. 7.500. Ya, sehingga ketemulah Rp600 per direct labor hours. Jadi ini hanya untuk direct labor aja per jam. Jadi untuk anggaran tenaga kerja langsung per jamnya adalah Rp600. Secara rata-rata dari 3 golongan untuk seluruh atau 75 orang tenaga kerja. Yes, itu ketemu tingkat upah rata-ratanya. Nah, kemudian bagaimana langkah untuk menyusun anggarannya? Ya. Setelah kita menemukan tadi 600 per DLH, ya seperti ini tadi ya, kita tarik ke sini 600 per DLH, maka kita coba lihat kemungkinan terjadinya perubahan. Karena tingkat rata-rata upah itu dapat berubah jika dalam penggunaan tenaga kerja seperti ini. Pertama ada rasio kuantitas masing-masing golongan. Ya. Jadi rasio itu kan sesuatu yang sensitif banget untuk berubah manakala ada data rasio yang lain itu mengalami penyesuaian. Ya. Contohnya ini tadi yang menyesuaikan rasio kuantitas golongan. Jadi di sini tadi kan ada jumlah orangnya ya, yang golongan 1 50 orang, 2 20, 3 5. Nah, suatu ketika terjadi mutasi dari golongan 1 ke golongan 3 katakanlah ya. Ya berarti terjadi perubahan dan seterusnya. Nah, sehingga di situ nanti ada perubahan rasio kuantitas masing-masing golongan. Ya, sehingga nanti upah rata-ratanya juga harus berubah. Jadi nggak boleh kemudian apa gara-gara ini kan jadi satu kesatuan nih 75, ya perkara sing 10 kemudian pindah ke golongan 3 nih kene karek 10, tetap aja deh kan 75, tetap nggak akan ada pengurangan. Nggak bisa begitu ya. Tetap harus dihitung ulang. Karena posisi golongan 1, 2, 3 itu tetap menentukan nilai akhirnya. Kalau posisinya nanti bergeser, nanti nilai akhir nanti juga akan berubah. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rasio upah masing-masing golongan. Nah, ini upah per jamnya. Naik, katakanlah ini jadi 1.500, ini jadi 1.000, jadi 750. Nah, ketika nanti tarif upahnya berubah, otomatis juga harus dihitung ulang. Nggak boleh tetap pakai data yang lama. Nah, pertama itu kita pastikan. Kalau nggak ada perubahan, sudah. Berarti tetap. Ya. Kemudian, kalau yang ini tadi kita menyusun rata-rata. Sekarang kita menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, gimana menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsungnya? Yang pertama kita harus memperhatikan ini jumlah barang yang diproduksi. Ya, berapa unit misalkan yang diproduksi itu. Kemudian yang kedua jam buruh langsung atau direct labor hours tadi. Per unit barangnya. Tadi saya cerita. Membuat itu butuh berapa jam? Karena membuat itu bukan kok kemudian kita membentuk dari awal, enggak ya. Jadi biasanya tinggal ngerakit aja. Namanya membuat itu tinggal ngerakit. Ya. Karena bahan bakunya ya yang pretelan tadi. Kemudian tingkat upah rata-rata per jam dari buruh langsung berapa? Kita tentukan dulu. Jenis barang yang dihasilkan apa? Waktu produksinya pakai bulan atau kuartal kayak kemarin kecap kemarin kuartal ya. Nah, beda lagi nanti kalau sana pakai kuartal ya beda dengan bulan.
Nah, sehingga harus kita sepakati di awal tuh semuanya. Nah, kalau sudah disepakati di awal, maka kesepakatan itu menjadi data. Dan data itu nanti dipakai untuk dasar perhitungan. Ya. Sebenarnya untuk ngitung tenaga kerja itu nggak sulit kok, gampang kok. Ya, nggak ada step-step yang seperti kita ngitung anggaran bahan baku kemarin, nggak ada. Ya hanya satu step aja, cuman memang kita harus membuatnya dalam sebuah tabel. Karena kalau tidak ditabel kan sulit. Sebab apa? Datanya macam-macam. Maka masing-masing data itu nanti akan dipakai untuk penghitungan, yang mana penghitungannya itu langsung dilakukan di tabel aja. Ya, nanti kita akan coba bahas tabelnya. Datanya coba ini. Jadi data depan ini tadi ya, tetap kita pakai ya, data depan ini. Nah, kemudian kita tambahin lagi dengan data ini misalnya. PT ada-ada saja mempunyai 3 bagian produksi ya. Dibaca jadi 3, 1, 2, 3. Kemudian dia memproduksi 2 barang X, barang Y. Nah, barang X itu diproduksi dari 3 bagian ya. Jadi produksi barang X itu aja melewati 3 bagian. Ya. Sedangkan barang Y hanya melalui bagian 1 dan 3. Bagian 2 tidak terlibat. Nah, ya tahu, yang ngono kuwi lho. Kan nggak bisa disamakan karena apa? Karena aktivitasnya itu tidak sama. Nah, datanya seperti ini katakanlah. Sehingga ada pun rencana jam kerja per unitnya itu tingkat upah rata-ratanya juga, rencana tingkat produksinya ya jika kita hitung bareng-bareng bisa. Nah, tetapi biasanya ketika kita mau menghitung atau membuat anggaran, maka data-data seperti upah rata-rata, rencana tingkat produksi, rencana jam buruh itu juga harus ada. Ya, jadi ini di luar dari perhitungan kita ketika kita menghitung anggaran tenaga kerja. Ini menjadi sebuah data. Misalkan seperti ini. Ini kan jadi sebuah data. Bagian 1 DLH-nya 0,4 untuk X, bagian 2 0,2, bagian 3 0,4. Nah, sedangkan barang Y bagian 1 0,2. DLH loh ya, hours ya, hours. Jadi jangan bingung, ini satuannya apa Pak? Hours. Ini DLH, direct labor hours. Ya. Barang 2 karena tidak dilewati tadi, jadi tidak ada aktivitas di situ 0. Ya, barang bagian 3 atau barang 3 0,2. Nah, rata-rata DL-nya diketahui lah. Barang 1 200, barang 2 50, barang 3 100. Nah, tingkat DL-nya sudah diketahui. Nah, gampang gitu. Nah, kemudian kita lihat rencana produksinya bagaimana. Nah, inilah yang saya sebut dengan nama mengumpulkan data. Jadi ketika kita membuat anggaran, tetapi data pendukung untuk membuat anggaran itu belum ada, ya belum akan jadi. Karena apa? Karena kita sekali lagi nggak boleh membuat anggaran itu hanya kiro-kiro. Sak piro loh, efektivitas dan efisiensi kiro-kiro itu. Ya kalau si ngiro-ngiro itu orang yang sangat berpengalaman, yang pekerjaannya mengulang-ulang mungkin bisa. Tetapi ketika semuanya itu selalu berfluktuatif kan, wong dianggar nih dengan bener aja kadang saya meleset, apalagi hanya dikiro-kiro kan begitu. Nggak boleh. Nah, rencana produksinya seperti ini, dibagi menjadi 4 triwulan katakanlah. Ya, barangnya tadi kan 2, ada barang X, barang Y. Masing-masing data rencana produksi seperti ini. Unit ya, barang X gitu, barang Y segitu. Nah, itu data berikutnya. Nah, kalau datanya udah lengkap baru nanti bisa kita hitung. Nah, berdasarkan data di atas, coba kita membuat perhitungannya. Kalau kita mengidentifikasi proses perhitungannya, ya itu saya tulis seperti itu. Ya, tapi pasti bingung. Bingung, tapi ya sekedar tahu dulu aja deh. Yang pertama, menyiapkan format tabel anggaran. Nah, mana tabel anggarannya? Buka Excel-nya. Ya, tadi sudah saya kirimi Excel kan. Nah, itu yang kita sebut dengan format tabel anggaran. Kolom A dan F diisi dengan menggunakan data rencana produksi yang dicuplik dari anggaran produksi. Kolom B dan G diisi dari standar DLH per unit produk. Kolom D dan E diisi dengan data standar upah per DLH. Kolom lain diisi setelah perhitungannya selesai. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat.
Oke, sebelum ke tabel mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan lihat label latihan proyeksi anggaran tenaga kerja. Nah, ini ya. Nanti kita harus membuat kepala tabelnya ini dulu. Ya, sesuai dengan instruksi yang tadi. Jadi kan ada 4 triwulan ya. Di mana masing-masing triwulan itu kan ada 3 bagian tadi. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ya. Oke. Kemudian nanti yang harus kita masukkan di masing-masing barang, yang pertama adalah rencana produksinya. Iya kan? Nah, untuk barang X loh ya, rencana produksinya, barang X. Ya. Kemudian DLH per unit, ya satuannya Y. Ya, ini yang pertama tak kasih kode A, yang kedua tak kasih kode B. Kemudian baru kita ngitung total DLH. Nah, data cuma dari 2 kolom ini toh nanti diisinya. 2 kolom isi data, total DLH ngitung sendiri, ya. C sama dengan A dikali B. Jadi ini dikali ini nanti. Ya. Kemudian tingkat upah juga ada di data tadi, kita munculkan, tarik ke sini, tingkat upah. Nah, tapi jangan lupa ini loh ya, ada bagian 1, 2, 3 di triwulan 1, bagian 1, 2, 3 di triwulan 2, yang nanti bisa aja beda. Ya, bisa sama, bisa beda. Nah, oke. Oke, tingkat upah sudah masuk. Nah, kalau sudah terakhir kita hitung jumlahnya. Jumlahnya gimana? Jumlahnya ya C kali D. Ya, C total DLH dikali tingkat upah. Nah, barang Y juga begitu sama. Pertama rencana produksinya untuk Y berapa, DLH per unitnya berapa, kemudian dihitung total DLH-nya dikalikan tadi, kemudian tingkat upahnya berapa masukin, baru dihitung jumlahnya. Ya, jumlahnya berarti DLH per unit dikali dengan total DLH ya. Ya, total DLH ini. Ini I. Nah, dikali dengan tingkat upah. Nah, begitu. Nah, kemudian kalau sudah semuanya, baru kita jumlah biaya tenaga kerjanya. E ditambah C, berarti posisi E, ini jumlah ini ya, jumlah yang ada di ini, C kali D tadi, ditambah dengan C. Ya. Ditambah dengan C, ditambah dengan K ya, jumlah. Nah, ini H kali L. Kalau kalian membuka Excel, insya Allah di situ udah ada rumusnya. Karena saya tidak memasukkan hanya angka tok, tetapi angka itu hasil perhitungan di rumus Excel yang atasnya tadi. Nah, sekarang sebelum saya tugasi kalian untuk mengisi tabel ini secara utuh, nah, tugasnya nanti itu ya, mengisi tabel ini secara utuh. Coba kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ya, sebelum mengisi utuh. Karena yang lain mengulang ini ya. Triwulan 2 bagian 1 yang mengulang kayak triwulan 1 bagian 1. Triwulan 3 bagian 1 mengulang. Nah, kemudian bagian 2, 3, ya seterusnya ya ini mengulang, ya tinggal dimasukkan aja data-data yang sama dari depan tadi, dari datanya tadi ya. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti saya anggap paham loh ya.
Jadi nanti tolong bagian 1 sudah diisikan itu ya. Kemudian nanti bagian 2, bagian 3 itu dilanjut. Ya. Bagian 2 dan bagian 3 untuk rencana produksinya sama 230. Ya, sama. Cuman DLH-nya tidak sama. DLH per unitnya lihat aja di data nanti ya. Yang bagian 1 0,4, ya, bagian 2, bagian 3 nanti dicek. Terus total DLH-nya ya nanti dihitung dengan cara mengalihkan. Ya, rencana produksi dikali dengan DLH per unit. Nah, maka nanti ketemu total DLH-nya. Di sini sudah ada ya keterangannya ya. Di Excel-nya juga ada di atas. Nah, di total DLH itu kan kelihatan itu A kali B kan gitu ya. Nah, kemudian tingkat upah diambil lagi dari data. Kemudian yang jumlah ya C kali D itu ya. Ya. Tinggal ngelihat aja di datanya. Ya. Silahkan nanti diisi kelanjutannya. Oke, monggo kalau ada yang ditanyakan sebelum kita cukupi, karena ya sampai di sini aja, karena anggaran tenaga kerja nggak ribet, karena yang dihitung cuma ini aja. Kita hanya mau mencari berapa tingkat jumlah dari kebutuhan tenaga kerja per masing-masing barang, ya, per masing-masing bagian, per triwulan. Nah, cuman itu aja ujungnya. Sehingga kita buatlah tabel seperti itu. Yang penting kalian ngikutin ininya ya. A itu berarti data, ambil dari data rencana produksi tadi. 1, 2, 3 salah sama. Ya. Kemudian DLH per unitnya nanti dilihat dari data tadi. Nggak sama kalau ini ya, 1, 2, 3 nggak sama. Terus total DLH berarti A kali B. Ya, udah, masukkan. Terus tingkat upah ngambil dari data lagi. Kayaknya nggak sama juga ini, masing-masing bagian. Terus baru kita hitung jumlahnya. C kali D berarti jumlahnya ya. Udah, barang X udah selesai di triwulan 1. Lanjut ke triwulan 2, 3, 4. Nah. Terus kemudian barang Y. Hati-hati, tidak semua di posisi barang Y itu dipakai. Ya. Nah, kalian harus mengikuti instruksi yang ada di tadi di slide-nya. Coba kita lihat slide-nya lagi. Nah, karena data di slide-nya tidak sama ya. Nah ini, barang yang diproduksi ada 2, X dan Y. Barang X diproduksi melalui 3 bagian, jadi 1, 2, 3 itu dilakukan semua untuk produksi barang X. Tapi kalau barang Y hanya bagian 1 udah bagian 3, nggak ada bagian 2. Sehingga nanti di bagian 2 untuk barang Y harusnya kosong. Nah, karena nggak ada proses produksi di situ. Lagian juga tidak ada datanya juga. Ya, bagian Y DLH-nya juga 0. Nah, sehingga nanti di situ bisa kosong. Jadi jangan kok dipikir bahwa semua itu pasti ada isinya, ya enggak juga, tergantung data ya kita punya. Kalau memang di situ nyatanya tidak ada aktivitas, ya nggak usah diisi. Ya, data-datanya dari sini nanti tolong dilengkapi. Oke, monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Jangan lupa untuk absen ya. Pak, saya mau tanya. Iya, Mbak Denada. Tadi kan di atas katanya kalau ada terdapat mutasi pekerja yang dari golongan 1 ke golongan 3. Nah, itu nanti katanya harus dihitung kembali. Itu gimana ya, Pak? Kok sedikit kurang paham gitu. Oh, oke, ya. Bisa dikasihkan contoh atau gimana gitu. Iya, Pak. Makasih. Oke, Mbak Denada. Jadi kan gini ya, menyusun anggaran, seperti yang tadi saya sampaikan di awal-awalin tadi, ya, itu kan harus memiliki yang namanya kepastian data dulu. Harus mempunyai kepastian data.
Nah, karena apa? Setiap kali terjadi perubahan atas data yang kita pakai untuk menyusun anggaran, berarti anggaran yang kita susun sebelumnya itu harus direvisi. Podo karo gini loh sederhananya itu. Kalian menganggarkan untuk sebuah event gitu ya. Katakanlah eventnya itu ngundang bintang tamu, katakanlah gitu ya. Tapi disepakati bintang tamunya lokalan aja deh. Ya, wilayah Jawa Timuran misalkan begitu. Nah, ternyata karena satu dan lain hal kita ingin mengubah bintang tamunya itu tidak hanya lokal Jawa Timur, tetapi nasional, ya, artis ibu kota, nah, misalkan begitu. Artinya apa? Berarti kita kan harus merevisi anggaran untuk artisnya itu tadi. Loh Pak, kadung dibuat ya anggarannya? Ya sudah, berarti anggaran yang lama itu kita revisi. Nah untungnya kalau itu kan gampang. Kenapa? Hanya kita lihat di satu titik aja, yaitu artis dan semua piranti pendukungnya. Apa itu? Ya, yang ada di situ, yang dianggarkan apa? Nah, sehingga kita sesuaikan aja di situ. Berarti apa? Anggaran yang lama kan nggak kepake lagi toh. Kita harus pakai lagi anggaran yang baru. Karena apa? Terjadi perubahan tadi aktivitas. Nah, inilah yang kita sebut dengan nama manning table, yaitu daftar kebutuhan yang harus kita sediakan dulu sebelum menganggarkan. Nah, kebetulan kita bicara hanya manning tabelnya untuk tenaga kerja. Yang saya contohin tadi, misalkan semula dia itu ada di golongan 1, jumlahnya 50 orang. Golongan 2 ada 20, golongan 3 5 orang. Ya. Katakanlah golongan 1 itu yang gajinya tertinggi katanya ya, tertinggi karena memang jumlah orangnya paling banyak 50 gitu ya. Nah, misalkan begitu. Tetapi katakanlah ada yang pindah, mutasi. Dari golongan 1 itu pindah ke golongan 2. Ya, karena satu dan lain hal, nggak tahu. Ya. Sehingga nanti hitungan ini, hitungan manning table di golongan 1 yang awalnya upah per jamnya 500, jumlah tenaga kerjanya 50, dia hanya 100 ya. Jumlah totalnya menjadi 2.500, 2.500.000. Ya. Itu harus kita edit, harus kita sesuaikan. Kenapa? Ini tidak lagi 50, ini tinggal 40 katakanlah ya. Tinggal 40. Berarti kan kita hitung ulang, ini enggak lagi 2.500 kan? Turun kan? Ya kan? Karena jumlah tenaga kerjanya berkurang. Tapi di sisi yang lain, 10 orang dari golongan 1 pindah ke golongan 2. Sehingga jumlah orangnya ya itu jadi 30 katakanlah, karena ditambah lagi 10 dari golongan 1. Nah, akhirnya kan jumlah totalnya juga berubah, tidak lagi 1.500. Karena jumlah tenaga kerjanya jadi 30 orang. Nah, itu hanya dari sisi perubahan jumlah loh ya. Di masing-masing golongan. Ya Pak, endingnya kan ya sama, ada 75 orang. Hanya posisinya aja geser-geser. Iya, kalau secara total tidak banyak mengalami perubahan sih memang. Bahkan mungkin sama. Tetapi karena di sini kita itu menentukan posisi tenaga kerja itu berdasarkan golongannya masing-masing untuk dianggarkan, ya maka di masing-masing golongan ini jumlahnya juga disesuaikan. Kecuali gini, kalian tidak mengklasifikasi ke golongan, hanya menentukan jumlah tenaga kerjanya itu total 4.500.000 untuk anggaran biaya tenaga kerjanya. Nah, kalau kalian itu tidak membuat hitungan per masing-masing golongan, tidak membuat hitungan per triwulan, kuartal, atau tidak membuat hitungan-hitungan per direct hours, misalkan, ya suka-suka kalau seperti itu, ya suka-suka. Yang penting dalam satu periode nanti tidak tembus dari 4.500, nggak lebih dari 4.500.000. Udah suka-suka, terserah kalian ngelolanya kayak apa.
bebas. Kenapa? Yang dianggarkan itu akumulatif, totalnya tok. Ya enak no Pak kalau begitu Pak, gampang gitu. Nah, kalau memang aktivitasnya masih sederhana, memang gampang. Itu nggak banyak yang perlu dipikirkan, orangnya juga nggak banyak, ngaturnya juga mudah. Nah, coba bayangkan, kalau aktivitasnya udah kompleks, misalkan golongan 1 dan 1, 2, 3 itu memiliki spesifikasi yang kemudian membedakan berdasarkan ciri-ciri tadi. Kan nggak bisa sembarangan. Kita itu menganggarkan secara akumulatif, jadi tidak fair, nggak adil nanti. Karena apa? Kalau menganggarkannya akumulatif itu ya sangat subjektif. Ngasih gajinya ya subjektif banget. Wong nyenengne aku ya tak kei bayaran oke, ora nyenengne wonge jengkelno, kandhani ora gelem manut, kei bayar kono lah sok piro kono. Nah, subjektif kan, enggak ada dasar. Kalau enggak gitu bulan 1 dan bulan berikutnya enggak sama bayarannya. Ya, kemarin kamu enggak nyeneng nih, DDS, sekarang kamu nyeneng nih, tak tambahi. Nah, subjektif. Kenapa? Karena yang dipikirkan cuma 4.500.000, bicaranya nggak habis. Lah iso turah tiba. Nah, seperti itu. Ya, oleh karena itulah maka anggaran itu nggak boleh secara akumulatif. Sedetail mungkin yang datanya bisa kita cover. Nah, detail tetapi kalau nggak ada datanya ya percuma loh ya. Karepe arep detail, karepe arep apa jenenge rigid begitu, tapi datanya nggak ada. Ya percuma, nggak bisa. Nah, sehingga Mbak Denada tadi dan yang lain juga terkait dengan perubahan jumlah tenaga kerja di masing-masing golongan karena mutasi, itu artinya memang karena kita harus menghitung anggaran itu per masing-masing golongan. Satu baris dihitung, baris 1, baris golongan 2 dihitung sendiri, baris golongan 3 dihitung sendiri. Nah, karena posisi jumlah tenaga kerja jadi salah satu faktor penghitung, maka ketika terjadi perubahan otomatis ya terjadi perubahan jumlah juga nanti, sehingga harus dihitung ulang. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, apalagi kalau sudah ada di tabel tadi ya. Coba kita lihat lagi tabelnya. Tabel yang Excel tadi. Oke. Nah, ini juga kan ada 3 bagian. Ya. Seandainya nanti ada terjadi perubahan di salah satu komponen penghitung dari masing-masing penghitung anggaran masing-masing barang, ya, maka otomatis harus dihitung ulang. Contoh rencana produksi, ya kebetulan rencana produksinya itu sama semua, bagian 1, 2, 3 rencana produksinya sama. Nah, nanti akan berubah di ini triwulan kedua. Coba misalkan gini kejadiannya, belum masuk ke triwulan 2, ya masih di triwulan 1, tetapi ternyata bagian 3 itu dibebani jumlah produksi yang tambah, misalkan gitu. Katakanlah, oh karena memang saat itu lagi laku-lakunya, maka kita naikkan jumlah produksi. Nah, menaikkan jumlah produksinya itu taruh di mana? Oh ini di bagian 3 saja, misalkan begitu. Ya maka otomatis anggaran yang kita susun awal ini ya harus kita edit, harus kita sesuaikan ulang. Nah, perkara kemudian nanti hasil akhirnya itu menjadi lebih tinggi, yaitu otomatis, ya toh. Kalau misalkan ada penambahan. Tetapi kalau hanya pemindahan, ya tergantung dari posisi yang dipindah. Ada kalanya posisi yang dipindah itu masih mempunyai jumlah yang sama. Contohnya kalau pemindahannya itu hanya antar bagian, bukan antar triwulan. Nah, itu mungkin masih ada yang sesama jumlah akhirnya per triwulan itu. Tetapi kalau perubahannya itu antar triwulan, enggak. Misalkan tidak terserap, anggarannya di triwulan keempat, eman, kalau enggak kepake, akhirnya dialihkan anggarannya itu. Nah, itu berarti kita harus menghitung ulang. Menghitung ulang karena setiap kali terjadi perubahan data yang digunakan untuk menghitung anggaran, maka harus dihitung ulang kembali anggaran yang
dibuat. Namanya adalah perubahan anggaran atau peninjauan anggaran. Nah, oleh karena itu, perubahan anggaran itu nggak boleh dilakukan setiap saat. Yang namanya perubahan anggaran itu rata-rata dilakukan setengah tahun, per tengah tahun. Kalau dimulainya Januari, berarti dilakukan di bulan Juni. Terjadi perubahan anggaran, ditinjau. Coba selama 1 semester atau 2 triwulan itu seperti apa kondisinya. Nah, sehingga dipakai untuk dasar membijaki di triwulan ketiga dan keempat. Oke, jadi seperti itu namanya perubahan itu. Oke, monggo kalau ada lagi. Pesan saya ini tetap dikerjakan ya nanti ya untuk latihan. Ya memang saya tidak minta untuk dikumpulin. Ya, ya kalau kalian mungkin menilai lah Pak, kalau tidak dikumpulin teman-teman nggak mau ngerjain. Bukan itu sebenarnya yang saya ingin kalian itu pikirkan. Yang ingin saya peroleh dari apa yang kalian pikirkan itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, jadi apa sih kalian butuhkan? Kalau opo-opo yang disampaikan itu harus diberikan sebuah nilai, ya opo-opo kudu dikumpul deh, apa akhirnya nanti yang kalian butuhkan itu cuma nilai. Gampang toh kalau cuma butuh nilai aja. Yang lihat punya temennya copy paste file, kumpulkan ganti di rename selesai. Toh juga Pak Arif nggak akan ngerti itu ngerjakan sendiri atau enggak di Excel. Iya, memang betul. Dari awal saya membuat tabel ini aja, saya sudah berpikir seperti itu. Nah, ini nggak mungkin mahasiswa itu tak suruh ngumpulin. Bukan kok karena kalian nggak bisa, bukan. Bukan kok saya tidak ngasih nilai dari situ, bukan. Nilai saya tidak saat itu. Tidak saat itu. Tapi saat di mana memang kalian dituntut untuk paham secara personal. Ya, disitulah nilainya. Perkara kemudian kalian masih mengandalkan teman-teman yang lain ya karena nggak paham, ya itu terserah, ya itu pilihan. Tetapi pada saat seperti itu tolong diingat saja bahwa ketika membayar kuliah itu kita bayarnya sendiri, gitu ya. Tidak kok saling mensubsidi. Artinya kalau kita membayarnya itu sendiri dengan nilai yang sama, harusnya kita juga memperoleh pemahaman yang sama dong. Kalau pemahamannya nggak sama, hanya nilainya saja yang sama, ya itu nggak akan berlaku lama. Karena ya nilai itu paling apa loh, hanya untuk status saja. Tetapi kalau pemahaman insya Allah nanti bermanfaat. Karena kita nggak ngerti kapan kita pakai ilmu ini. Ya, kita nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti. Nah, sehingga pesannya Pak Arif, coba deh berusaha. Coba berusaha, toh sudah ada penuntunnya kan. Ya, penjelasannya udah seperti tadi, terus sudah ada contoh di bagian yang awal, walaupun nanti ada yang tidak perlu diisi, tapi kan juga jelas kenapa nggak perlu diisi, karena pengalinya nggak ada. Nah, udah jelas semua. Jadi tinggal dilengkapi. Nah, kalau misalkan berminat untuk mencocokkan, monggo. Ya, misalkan udah jadi gitu ya, setelah sahur besok Pak jadi, ya misalkan begitu. Ya, nggak apa-apa. Berapa Pak jumlah yang kemarin harusnya? Berapa jumlah yang seharusnya? Nggak apa-apa. Nyocokin dari sisi jumlah. Paling gampang kan? Karena nanti jumlahnya udah sama, berarti kan caranya benar gitu aja. Wong rumusnya juga udah ditulis di situ kok. Nah, kalau sudah seperti itu saya oke, saya seneng gitu. Ada yang tanya, Pak, harusnya jumlahnya berapa sih kemarin gitu ya. Nah, saya ngitungnya kok ketemu sekian. Kalau saya seperti itu oke, saya seneng. Tapi kalau memang tidak konfirmasi juga nggak apa-apa. Tapi harapan saya bukan hasilnya yang saya inginkan, tetapi pemahamannya saja. Ya. Karena kalau tidak ada yang tanya, saya anggap sudah bisa memahami.
Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan yang lain. Sambil absen. Oke, sepertinya kok lagi lemes ya. Semoga nggak tidur ya. Jangan-jangan mau tidur. bertanya. Iya, Mbak Etika. Iya, tak cari, Mbak. Nggih. Gimana, Mbak Etika? Yang latihan soal tadi kan yang barang Y, yang bagian 2 kan DLH-nya nggak ada toh, Pak. Lah itu nanti di total DLH-nya tuh rencana produksinya langsung ditulis di situ ya, Pak, 108. Betul. Iya. Kalau memang kosong ya sudah, jadi totalnya ya dilewati kan, namanya juga kosong, ya kan? Oke, barang Y ya, iya barang Y, benar. Ya, oke. Begitu. Ada lagi? Oke, dikerjakan dulu ya. Jadi untuk latihan lah, untuk latihan. Ya, mumpung ini agak teknis ya. Nanti kalau nggak terlalu teknis, paling ya saya hanya nuntunin prosesnya saja. Nggak perlu latihan, insya Allah gampang. Tapi kalau ini agak teknis, karena melibatkan beberapa sub, beberapa data, yang harus kemudian kita kumpulkan jadi satu bentuk anggaran, ya tolonglah. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, ya semoga nggak tidur ya. Biasanya kelihatannya itu gini loh. Makanya nanti buru-buru aja keluar dari Zoom biar nggak dikira tidur. Kalau disuruh live kemudian nggak live ya. Kadang Pak Arif itu nungguin gitu ya, tungguin sampai setengah jam itu juga ada yang nggak live. Nah kalau sudah seperti itu jelas gitu ya, jelas tidak ada di situ. Oke, mungkin begitu saja yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Sekali lagi saya sampaikan ini materi ke-6. Jadi nanti untuk UTS kita mulai dari awal pengertian awal kemarin itu sampai dengan anggaran tenaga kerja ini, next week kita off dulu, ya, sampai dengan UTS. Jadi kita berkomunikasi lagi nanti ketika saya menyampaikan jadwal UTS-nya untuk anggaran kelas A dan B kapan. Ya. Setelah UTS baru nanti kita mulai lagi untuk melanjutkan sesi perkuliahan kita setelah UTS. Jadi seperti itu, ya, tolong tetap difahami, dipelajari walaupun libur Lebaran. Ya, semoga apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang baik. Oke, mungkin begitu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live.